Bangun makan main game, bangun makan main game. Gitu aja terus sampai lu diundang di game virtual dan jadi NPC alias gak guna. Nah, halo guys, film kali ini adalah sebuah film game yang dibuat oleh seorang psikopat, yang mana game ini sangat seru namun berefek fatal apabila kita terkena tembakan oleh musuh kita. Seru dan plot twist banget lah pokoknya film ini mah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. It's harder than you think. Nah, di awal film kita diperlihatkan nih beberapa orang yang diundang oleh sebuah perusahaan game besar, yang mana mereka ini dijanjikan hadiah yang sangat menggiurkan guys, yakni $100.000 atau 1,5 miliar lah kalau di kita mah. Tapi dengan syarat mereka harus main sampai akhir dan jangan berhenti di tengah jalan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu guys sama barudak-barudaknya. Nah, ada si Carl, si Sally, si Marco, si Taylor, si Andre, si Edward, si Adam, nah sama si Jahid. Nah, mereka kemudian disuruh pakai seragam guys, warna biru dongker. Tapi si Carl di sini beda sendiri nih. Dia punya luka yang cukup besar yang ada di badannya. Nah, udahlah tuh, semua orang di sana pakai bajunya masing-masing. Dan mereka pun disuruh pakai baju lagi. Setelah mereka di-scan, bajunya warna putih, tapi ini mah semacam kayak baju Iron Man tahun 80-an guys tuh. Nah, baju ini itu gunanya buat merealisasikan keadaan guys di game virtual ini. Tapi pas yang lain udah memakainya, si Jahid tiba-tiba nggak mau tuh, karena baju di jirahnya tertulis nama teroris. Nah, terus dia kelihatan mau pergi tuh dari sana. Tapi pintunya dikunci, dan ya dia mau nggak mau harus ngikutin permainannya guys, walaupun kepaksa. Nah, pas mereka mulai nurunin helmnya, tiba-tiba mulai tuh kelihatan simulasi keadaan perang di mata mereka. Dan baju mereka juga ganti, seperti baju tentara yang emang dilatih buat persiapan perang. Nah, helikopter segede bagong juga kelihatan tuh terbang di luar gedung. Dan keluarlah seorang komandan yang memberi mereka instruksi, pertanda kalau permainan dimulai dan mereka tidak bisa untuk kembali lagi pulang. Nah, para peserta masing-masing kemudian diberi senjata sebuah pistol guys untuk keamanan. Dan mereka pun disuruh untuk mencoba dulu sebelum beraksi di permainan yang akan mereka lakukan. Nah, si Andre yang merupakan seorang tentara tentu gampang banget dong pakai pistol tersebut. Dan setelah semua mencoba pistolnya masing-masing, si Jahid pun ditembak oleh si komandan dan sangat merasa kesakitan. Nah, ternyata baju jirah warna putih tadi itu fungsinya buat merealisasikan serangan pada tubuh bro. Nah, jadi kalau mereka terkena tembakan tuh, mereka akan merasa sakit seperti beneran ditembak oleh pistol pada tubuh mereka. Nah, tapi tembakan yang pertama cuma akan mengenai rompi mereka guys, gak langsung ke tubuhnya. Tapi ya walaupun kena rompi, ya namanya sakit mah sakit aja tetap atuh. Nah, mereka juga dikasih kayak P3K gitu guys buat mengobati kalau mereka kena tembak. Dan game pun dimulai, di mana si Andre menuntun mereka agar tidak ceroboh, ya karena cuma si Andre yang sudah berpengalaman dalam peperangan. Nah, lorong satu pun terlihat mereka lalui guys dengan mudah. Dan ketika NPC tiba-tiba saja nongol, bener aja tuh, si Andre jadi orang pertama yang mendapat poin di sana. Nah, jadi di perang ini siapa yang dapat poinnya paling gede itu yang dapat duitnya ya guys. Kalian harus ingat-ingat nih. Nah, level kedua kemudian dimulai guys, dan mereka pun harus turun tangga untuk menuju tempat para NPC yang sudah sangat menunggu mereka. Nah, di level ini senjata mereka sebagian dikasih AK-48 apa 47 guys gitulah. Dan seperti biasa, si Andre jadi orang yang memperlihatkan cara memakai senjata tersebut. Nah, perang di lantai ini mulai kelihatan agak seru guys, di mana si Marco mulai mendapat poin pertama dan mulai kalap karena kesenangan sehingga tidak memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Nah, si Adam juga belum berpengalaman, kelihatan sembrono banget guys kelakuannya dan hampir saja dia ditembak oleh NPC. Untungnya si Andre datang dan menyelamatkannya. Nah, jadi si Andre guys yang ketembak di sini.
Nah mereka kan sebelumnya pada pisah ruangan tuh karena pengen dapat poin. Nah di ruangannya si Carl ternyata ada orang yang noob ya, walaupun semua noob sih, tapi ini mah noobnya bener-bener noob guys, noob pisan. Nah nama orang ini adalah Taylor guys, si penjahit. Dia terlihat hanya bisa mewek aja tuh dan ditenangkan oleh si Shelly. Nah si Shelly juga kelihatannya belum siap-siap banget guys di game ini. Yang tadinya dia mau nembak NPC, malah gak jadi karena merasa grogi dengan situasi di sana. Nah si Carl tiba-tiba nyelonong boy tuh dan berhasil nembak satu. Tapi dia juga kena 2 tembakan yang tentu saja membuatnya sangat kesakitan. Nah karena bajunya ini emang dirancang khusus buat merasakan tembakan yang sesungguhnya di medan perang, si Carl pun sampai kesakitan banget guys. Bahkan dia sampai muntah-muntah tuh pas si Andre udah ngobatin dia dengan P3K yang tadi. Nah dari sini mereka semua mulai sadar guys kalau game ini bukan permainan game biasa, di mana yang mereka pertaruhkan adalah nyawa mereka sendiri hanya untuk mendapatkan uang $100.000. We gotta get this shit off us now. It's not coming off. Nah si Jahid diam-diam nyoba guys buat ngelepas helm yang dia pakai dari kepalanya. Tapi kayaknya helmnya udah dipaten tuh dan tidak bisa dilepas. Nah si Jahid juga curiga kalau si Andre itu orang dalam guys di perusahaan tersebut. Ya karena cuma dia aja yang tahu cara pakai senjata. Dan wajar aja sih kalau mereka semua curiga sama dia. Nah pas mereka lagi berantem, level di sana ternyata diulang kembali guys kata komputer. Yang mana NPC yang tadi sudah mereka kalahkan kemudian di-reboot kembali. Dan mereka semua belum sadar dengan keadaan tersebut. Nah si Andre kemudian marah dan pergi tuh ninggalin mereka. Dan suwe bin sialnya, saat dia sendiri dia berhasil ditembak karena tidak tahu kalau gamenya masih berlangsung. Nah para peserta yang lainnya kemudian mendengar tembakan tersebut guys. Dan si Edward terlihat jadi korban kedua yang kena tembakan. Dan si Taylor malah terlihat berlari dan sangat ketakutan. Nah si Andre juga kelihatan sampai ngesot-ngesot guys buat nyari P3K. Namun sayangnya dia tidak tertolong karena ternyata baju jirah yang dia pakai itu di set kayak semacam otomatis listrik gitu guys kalau udah lewat di waktu yang ditentukan. Nah, para anggota yang lainnya kemudian nemuin jasad si Andre guys yang udah gak bisa ditolong. Kemudian mereka semua diskusi apa yang harus mereka lakukan dan mereka pun memutuskan untuk mengakhiri game tersebut dan menuntut si pembuat. Si Jahid juga kelihatan udah sadar tuh kalau yang membuat si Andre mati itu karena helm yang dipakainya. Dan mereka pun mencoba mencopot helm tersebut dengan memakai tabung gas untuk kebakaran. I'll do it. Nah, pas si Carl nyoba buat nampol helm tersebut dari kepala si Jahid, si komandan tiba-tiba muncul tuh dan mukulin si Jahid. Dia berkata kalau yang udah main di game tersebut gak boleh mundur dan harus melanjutkan permainan. Nah, mau tidak mau mereka harus melanjutkan guys permainan tersebut. Dan mereka pun sampai di level berikutnya, di mana mereka disuruh memakai senjata hanya dengan memakai pisau. Nah si Edward hampir aja terkena tikaman guys sama lawan. Tapi si Marco menyelamatkannya. Dan si Taylor masih aja nangis dan menjadi beban di dalam tim teman-temannya. Nah akhirnya level ini mereka bisa menggunakan senjata lagi guys. Dan adu tembak pun mulai terjadi di sana. Dan si Adam terkena tembakan tepat di badannya. Nah di sini si Carl juga kembali terkena tembakan guys di badannya. Dan si Sally pun bingung harus menolong siapa antara si Adam atau si Carl yang dia tolong. Nah si Carl untungnya di sini diselamatkan guys sama si Marco. Dan si Sally kemudian menyelamatkan si Adam dan tidak ada korban di antara mereka. Nah si Jahid sepertinya masih sama aja guys pengen pergi dari sana. Dan dia memiliki sebuah ide buat ngancurin kaca dengan menggunakan roda yang ada barang di atasnya. Nah ide ini sebenarnya hampir aja berhasil guys tuh kelihatannya. Tapi kembali si komandan kembali memperingatkannya. Bahkan membuat kaki si Jahid sampai patah dan membuatnya lumpuh. Nah karena mereka bingung harus membawa si Jahid atau meninggalkannya, si Jahid kemudian ngomong tuh kalau sembunyikan saja aing agar tidak barabe. Dan mereka pun terlihat menyembunyikannya. Mereka ini bukannya kejam tapi cuma realistis ya bro. Ya karena susah lah bopong-bopong si Jahid yang kakinya pengkor. Jadi mending ditinggalin aja di sana. Nah di level selanjutnya mereka kembali diberi senjata guys berupa satu buah shotgun. Tapi si Marco dengan sembrono menguasainya dan mendapatkan karma dengan ditembak di bujuk
tergiur oleh salah satu NPC yang ada di sana. Nah, Taylor si tukang jahit kelihatan kabur dan menambah beban tim aja guys pokoknya. Dan dia pun bersembunyi di satu tempat dan terlihat menangis sambil memegang kakinya. Nah, si Marco kemudian disembuhin tuh sama si Sally. Nah, si Sally kemudian nanya di mana si Taylor, sementara si Taylor terlihat sedang dalam bahaya. Seorang NPC terlihat hampir saja menemukannya guys. Nah, tapi pas si NPC hampir aja menemukannya, dia pun nganyakeun. Naon atunya nganyakeun bahasa Indonesiana? Dia pun bersungguh-sungguh dan mengalahkan si NPC hanya dengan memakai pisau. High score achieved. I'm supposed to be at a fucking party! Nah, di level selanjutnya mereka hanya mendapatkan amunisi guys, tak ada senjata. Dan kemudian ada poster liburan keluarga. Lalu percakapan pun terjadi, yang mana ternyata mereka semua adalah orang yang tidak punya siapa-siapa di dalam hidup mereka. Dan terkuaklah tuh kenapa mereka semua yang dipanggil dan main di game tersebut. Karena ya seandainya sesuatu atau kematian terjadi pada mereka, tidak akan ada orang yang merasa kehilangan dan akan mencari mereka. Nah, level selanjutnya kemudian dimulai lagi guys, dan kita kembali dulu nih sama si Jahid yang sedang berbaring dan sepertinya ditembak oleh salah satu NPC. Nah, tantangan di level ini kayaknya hanya membuat seorang tahanan buat ngomong guys sama mereka, ngomong soal kode yang hanya dia aja yang tahu, dan kalau salah sebuah bom akan meledakkan gedung tersebut. Nah, si Edward dan si Adam terlihat jadi eksekutor guys buat si tahanan supaya ngomong, dan si tahanan pun ngomong soal kodenya, tapi kode yang diucapkan ternyata adalah kode yang salah. Nah, mau tidak mau mereka harus matiin bom tersebut dong dengan cara manual, dan si Taylor pun menembak NPC tersebut, dan si Marco terlihat marah sama si Adam karena sudah memasukkan kode yang salah. Nah, si komandan lagi-lagi menyuruh mereka buat buru-buru guys dalam menjalankan misinya, dan mereka pun kepaksa harus masuk ke dalam lift, dan sayangnya mereka harus terpisah di mana si Marco dan si Adam terlihat gak keburu keluar dari dalam lift. Tapi si Marco dan si Adam untungnya malah turun lebih dulu guys dari geng si Edward, dan mereka berdua pun terlihat mulai berhati-hati soal tantangan yang sedang mereka lewati. Nah, si Marco ini ternyata tipe orang badan keker tapi pengecut guys dan mau aman sendiri. Terlihat dari perilaku dia yang nyuruh si Adam buat jalan duluan, walaupun si Adam udah ngalahin satu NPC dengan menggunakan pistolnya. Nah, si Edward dan juga kelompoknya kemudian terlihat sampai di lantai 4 guys, dan lantai tersebut beda satu lantai dengan lantai si Adam. Dan si Taylor yang nampak senang karena sudah mendapatkan senjata baru buat dia. Nah, si Carl tiba-tiba bersikap aneh gitu guys pas lihat asap di depannya, yang mana dia kemudian curhat sama si Sally kalau dia trauma dengan asap karena peristiwa masa lalu yang sudah merenggut nyawa pacarnya. Ini juga alasan kenapa di awal film badan si Carl ada sebuah luka ya guys, kayak kebakar gitu. Dan si Sally terlihat memotivasinya, dan dia pun sekarang terlihat hayu-hayu aja. Nah, si Marco dengan pengecut kembali nyuruh si Adam duluan guys, walaupun dia udah nggak punya peluru, dan si Adam kemudian tertembak di perutnya, dan si Marco terlihat kabur dan malah bersembunyi seorang diri. Nah, si Adam mau nggak mau sekarang resmi jadi korban berikutnya guys, dan si Marco yang koplok malah menangis. Namun grup si Edward terlihat sudah sampai di lantai dia berada. Nah, si Marco kemudian mengendap-endap mengikuti mereka guys dari belakang, dan saat Edward CS sedang baku tembak karena mereka sekarang kehabisan P3K, si Taylor pun berkata kalau dia akan mencari P3K dan terlihat pergi seorang diri. Dan si Taylor kemudian menemukan P3K yang dia cari guys di satu ruangan, tapi si Marco terlihat muncul mendatanginya dan meminta P3K tersebut. Namun karena si Taylor tak memberinya, kemudian si Marco pun menembak temannya sendiri. Benci emang si Marco, ancuy. Remind me of my ex-wife. I hit her like one time. Nah, si Carl kemudian nyusul nyari si Taylor guys buat mastiin dia aman apa enggak, dan dia malah ketemu sama si Marco yang terlihat watados dan sok-sokan sedang mengecek keadaan. Nah, si Carl akhirnya melihat dengan matanya sendiri guys si Taylor kalah di hadapannya, dan si Taylor pun dengan cerdas menulis nama si Atlas alias si Marco di bawah pintu dan membuat si Carl mengerti pesan tersebut. You really think you can beat me, little man?
Nah, si Carl kemudian terlihat kalah dulu guys sama si Marco. Tapi dia kemudian menggunakan tabung dan memukul si Marco tepat di helmnya. Nah, si Marco sebenarnya nggak connect ya kenapa si Carl melakukan hal tersebut. Dan karena peraturan tidak boleh menghancurkan helm tersebut. Kemudian si komandan datang dan menghajar si Marco lalu menghabisinya. Nah, ini tuh persis kayak kejadian si Jahid ya guys kalau kalian masih ingat. Nah, pertarungan kembali mereka bertiga lakukan guys sama NPC. Dan seperti biasa mereka dapat beberapa amunisi dan satu bazooka sebagai senjata berikutnya. Nah, akhirnya mereka bertiga sampai di ruangan di mana bom tersebut berada guys. Dan di sini jahatnya banyak banget tuh dan sedikit membuat mereka menjadi kesusahan. Nah, saat mereka nyangka kalau musuh yang ada sudah habis mereka kalahkan, kemudian NPC muncul guys dari dalam mobil dan menembak si Carl sehingga membuat mereka semua terpisah dan si Carl harus segera mendapat bantuan. Nah, tapi untungnya si Carl di sini bawa P3K-nya sendiri guys tuh. Dan saat si Sally sedang baku tembak, dia pun kena tembakan dan si Carl malah memberikannya P3K yang dia punya pada si Sally. Nah, si Edward akhirnya berhasil mengalahkan si NPC dengan memakai bazooka yang dia bawa guys. Dan si Carl di sini menjadi korban berikutnya. Dan si Edward berhasil mematikan bom di sana persis 1 detik sebelum bom tersebut meledak. Dan akhirnya kita di sini mengetahui guys kebenaran dari game tersebut, yang mana ternyata si Edward adalah pemilik dari perusahaan tersebut yang sudah merekrut orang-orang dan tak peduli kalau mereka harus modiar di sana. Dan plot twistnya, nggak nyangka guys. Nah, kemudian ajudan dari si Edward terlihat pada datang tuh ke sana. Dan si Sally pun disuntik sesuatu oleh mereka dan membuat dia pingsan. Lalu si Edward menghapus semua data mereka dari file komputernya. Nah, tapi sekali lagi kejutan berhasil diberikan sama si Sally guys di sini. Di saat dia sadar dan si Edward memberinya uang, dia pun menolak uang tersebut karena dia sangat peduli dengan rekan setimnya. Saat si Edward beres dan berniat untuk membuat si Sally bobok lagi, si Sally terlihat memberi sebuah kejutan guys. Di sini dia membelikan bius pada ajudan si Edward dan mengambil pistolnya lalu menembak lampu yang ada di sana. Para ajudan yang lainnya kemudian terlihat mencarinya guys tuh di dalam kegelapan. Tapi ya si Sally dengan mudah bisa mengalahkan mereka dan si Edward juga si Sally habisi dengan menggunakan senjata beneran. Nah, inilah ya gambaran kalau seorang psikopat membuat satu game guys. Game kayak gini kan sebenarnya nggak harus ada yang mati ya. Ya lebih baik semua selamat gitu. Tapi ada diskualifikasi gitu langsung hilang apa gimana kek. Nah, oke, karena filmnya juga udah beres ya udahlah ya. Sampai ketemu di review film berikutnya.